Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang yang masuk bagaimana Mas Didik iklan Google Ads kami selalu boncos. Apa penyebabnya dan bagaimana caranya agar iklan Google Ads tidak boncos. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, ini problem yang cukup umum ya, dan banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian saya juga buka tempat tongkrongan, teman-teman mau bertanya boleh, atau datang ke rumah saya boleh, atau diskusi kita tentang Google Ads boleh-boleh saja teman-teman. Dan rata-rata pertanyaannya adalah tentang masalah boncosnya iklan Google Ads. Baik ya, kenapa itu bisa terjadi ya Mas Didik? Baik teman-teman sekalian, ini saya tidak akan ngajarin cara setting ya teman-teman ya, karena di sini lebih bagaimana kita fundamental kenapa iklan itu bisa boncos, terutama iklan Google Ads. Pertama, ini adalah masalah kata kunci dulu teman-teman ya. Kata kunci itu ya itulah penentu kita untuk beriklan di Google Ads ya. Makanya satu campaign, satu kampanye itu saran saya jangan terlalu banyak kata kunci. Saya biasanya satu kampanye, satu grup itu maksimal 20 kata kunci. Mana kira-kira kata kunci yang kita kumpuli, kata kunci yang transaksional aja yang kita mainkan teman-teman. Baik, contoh ya teman-teman. Misalnya, saya jualan produknya adalah tentang jasa pembuatan website. Contoh ya, jasa pembuatan website. Di situ ada jasa pembuatan website, cara membuat website. Website adalah bagaimana cara membuat website, jasa pembuat website profesional, jasa pembuatan website sekolah, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu. Nah, pertama kita fokus di kata kunci yang emang benar, memang menghasilkan transaksional yang baik. Itu dulu kumpulkan. Ya, nah kata kunci transaksional itu seperti apa Mas Didik ya? Kata kunci transaksional itu kata kunci yang melahirkan transaksi. Jadi kalau orang ngetik kata kunci ini tuh nggak mungkin dia iseng-iseng gitu teman-teman. Ya nggak mungkin dia bertanya, dia pengen sesuatu hal yang dia inginkan, sekedar informasi, bukan itu. Jadi kata kunci itu ya yang mau kita targetkan adalah kata kunci yang kira-kira menghasilkan transaksional dulu. Contoh ya, contoh. Misal, saya tembak kata kunci jasa pembuatan website, jasa tambal ban 24 jam, jasa jumper mobil, jasa dorong mobil, jasa ambulan. Itu adalah kata kunci transaksional. Oke? Nah, jangan sampai kita main di kata kunci adalah, cara, informasi, manfaat, mengapa, apakah, kenapa. Itu kata kunci, bukan kata kunci transaksional. Ya, dan saya juga termasuk orang yang tidak menembak kata kunci biaya, harga. Saya termasuk tidak nembak kata kunci itu. Bukan berarti semua ya teman-teman, tidak. Tapi beberapa hal saya tidak menggunakan kata kunci itu, ya. Tapi beberapa juga saya gunakan. Tapi kita harus lihat dulu nih, ya kata kunci ini emang melahirkan transaksional atau tidak. Itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, website ini harus relate dengan kata kunci, teman-teman. Ini yang sering terjadi adalah kata kuncinya adalah jasa pembuatan website sekolah, tapi websitenya ini nggak ngomongin sekolah. Dia ngomongin jasa pembuatan website corporate, tapi website ini tidak ngomongin tentang website corporate. Atau dia misalnya nembak kata kunci rental mobil Alphard Medan, tapi websitenya nggak ngomongin mobil Alphard. Dia coba rental mobil pernikahan Medan, tapi dia nggak ngomongin tentang masalah mobil pernikahan. Dia nembak kata kunci rental mobil listrik Medan, tapi dia nggak ngomongin mobil listrik. Nah begitu. Pastikan website kita ini adalah relevan dengan kata kunci yang kita targetkan. Makanya saya, kalau emang mau nembak kata kunci jasa pembuatan website sekolah, ya udah ini ngomonginnya sekolah aja. Berikut merupakan contoh-contoh website sekolah yang sudah kami buat. Ada testimoninya, ada testimoni kalau bisa kepala sekolah, ya kemudian guru-guru, ya itu testimoninya. Websitenya yang ngomongin sekolah, website sekolah, contoh-contoh yang sudah dibuat apa saja, dan lain sebagainya. Jadi ngomongin website sekolah. Website corporate juga ini ngomongin website corporate. Oke ya, itu dulu yang teman-teman harus pahami. Artinya kata kuncinya A, maka websitenya harus ngomongin A. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan kecepatan websitenya juga bagus. Jadi kesabaran manusia itu 5 detik teman-teman. Jadi kalau ada orang ngetik kata kunci keluar website kita dan diklik ternyata websitenya lambat, nggak jadi. Ya orang nggak jadi datang. Kalau orang nggak jadi datang, kita menganggap boncos, ya. Kita menganggap tidak menghasilkan apa-apa. Emang kesalahan kita.
Orang sudah lebih dari 5 detik, mereka sudah ngeklik, sudah kena CPC, tapi tidak mendapatkan view. Mereka tidak masuk ke website kita, mereka tidak lihat-lihat dulu tentang produk kita, akhirnya tidak terjadi closing. Nah, ini kecepatan website juga penting. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti teman-teman evaluasi. Kalau sudah ngiklan 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, teman-teman akan kelihatan mana sih kata kunci yang melahirkan konversi yang baik. Mana sih kata kunci yang ternyata tidak menghasilkan konversi yang baik. Nah, kata kunci yang menghasilkan konversi yang baik, nah itu teman-teman ambil lagi, mainkan turunan-turunannya sekalian gitu kan. Kita bisa bermain di wilayah scale up kata kunci yang melahirkan konversi. Itu yang keempat teman-teman sekalian. Yang kelima, coba lihat websitenya. Kalau websitenya targetnya adalah CTWA, targetnya adalah ke WA, cek apakah benar WA-nya nih. Ya, kapan hari saya pernah melihat ada salah satu murid saya, dia merasa sudah ngiklan, konversi merasa sudah masuk, ternyata WA nggak bisa diklik teman-teman sekalian. Iklan sudah jalan habis 20 juta. Dia baru sadar ternyata CTWA-nya tidak bisa diklik. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah kita sebagai pengiklan. Kenapa nggak dicek semuanya? Sepenting apa sih Mas Didik landing page? Sepenting apa sih website? Kenapa sepenting itu? Karena kalau customer datang atau calon customer datang ke website kita, head to head antara calon customer sama website, ya mereka berdua ini. Tugas kita sebagai advertiser adalah mengajak si calon customer tadi untuk masuk ke website kita. Kalau sudah masuk ke website kita, pasti kan nggak ada masalah. Copywritingnya bagus, enak dibaca, loading websitenya cepat, ada value yang kita sampaikan, ya ada visual yang kita sampaikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada testimoni, mereka berharap, mereka mau menggunakan jasa kita atau produk fisik kita, mereka ngeklik, lahirlah konversi. Nah, oke, maka itu yang kelima. Yang keenam, coba teman-teman evaluasi. Ya, evaluasi itu artinya apa? Berapa sih yang sudah kita dapatkan? Berapa sih yang sudah kita keluarkan? Yang kita dapatkan tuh berapa? Yang sudah kita keluarkan berapa? Nah, selisihnya berapa? Itulah keuntungan kita. Jangan langsung ini nggak jelas nih Mas Didik, saya nggak boncos. Ada beberapa hal. Satu orang ya dulu pernah bilang dia mengatakan boncos, akhirnya saya masuk. Saya sih ikut setting, bulan depan saya ikut masuk. Boleh nggak saya masuk? Boleh nggak kita evaluasi? Boleh nggak kita panggil adminnya? Boleh nggak kita buka-bukaan di sini? Pas dibuka-bukaan ternyata emang banyak yang WA. Ternyata emang tidak terjadi closing, ya itu urusan admin. Ternyata banyak yang WA tidak terjadi closing, kok advertiser yang disalahkan? Yang disalahkan ya admin, kenapa dia tidak menjadi closing nih? Ya, customer tadi nih. Ya, maka pastikan kalau sudah masuk ke WA, misalnya kalau kita mainnya WA, maka pastikan harus terjadi closing. Ya, follow up terus sampai terjadi closing. Oke ya, begitu teman-teman sekalian, coba nanti ditonton lagi video ini sampai selesai. Itulah kira-kira kenapa ya iklan kita itu boncos. Coba diperhatikan lagi apa benar kita boncos. Coba diperiksa lagi ya, mulai dari kata kuncinya dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.